Pertandingan panas antara Persita Tangerang melawan Persib Bandung berakhir dengan drama luar biasa. Penalti gagal, serangan bertubi-tubi, hingga gol indah di injury time membuat laga ini jadi salah satu yang paling seru musim ini. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik kekalahan Persib dan kemenangan bersejarah Persita? Mari kita kupas tuntas semua momennya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like kalau kalian suka dengan analisis bola seperti ini. Tulis juga komentar kalian. Apakah Persib kalah karena taktik atau finishing yang buruk? Jangan lupa share video ini ke teman-teman Bobotoh, Pendekar Cisadane, dan semua pecinta Liga 1, biar makin ramai diskusinya. Dan yang paling penting, tonton video ini sampai habis, karena di akhir ada analisis menarik yang pasti bikin kalian geling-geling kepala. Sabtu malam, 27 September 2025, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, menjadi saksi pertarungan sengit dua tim dengan ambisi besar di ajang Super League 2025-2026. Persib Bandung, salah satu klub dengan sejarah panjang dan basis supporter terbesar di Indonesia, harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-2. Hasil ini sekaligus menjadi kejutan, sebab sepanjang laga Maung Bandung tampil dominan dalam penguasaan bola maupun jumlah peluang. Pertandingan pekan ke-7 ini sudah menarik perhatian sejak jauh-jauh hari. Persib datang dengan status sebagai salah satu tim kandidat juara musim ini. Skuad besutan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, dipenuhi nama-nama top baik pemain lokal maupun asing. Dukungan ribuan bobotoh yang hadir langsung di stadion, meski laga digelar di Bali, juga menunjukkan betapa besarnya ekspektasi yang mengiringi langkah Persib. Di sisi lain, Persita Tangerang datang dengan misi berbeda. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu mencoba menegaskan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap di Liga Kasta tertinggi. Asuhan pelatih Spanyol, Carlos Peña, Persita berusaha membuktikan diri sebagai kuda hitam yang siap menjegal klub-klub besar. Laga kontra Persib adalah ujian mental sekaligus ajang pembuktian bahwa kerja keras dan disiplin mampu meruntuhkan dominasi klub dengan skuad mentereng. Begitu peluit awal dibunyikan wasit Eko Saputra, atmosfer pertandingan langsung terasa panas. Persib, yang malam itu mengenakan jersey kuning, tampil agresif sejak menit pertama. Filosofi Hodak yang menekankan permainan cepat dan pressing tinggi benar-benar terlihat. Bola lebih banyak beredar di kaki pemain Persib dengan variasi serangan dari sektor tengah maupun sayap. Tak butuh waktu lama, peluang pertama tercipta di menit ketiga melalui sepakan jarak jauh Tom Haye. Gelandang asal Belanda itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang memaksa kiper Persita, Igor Rodriguez, bekerja keras. Sepakan roket Haye nyaris membuka keunggulan, tetapi refleks Igor yang sigap membuat bola berhasil ditepis keluar. Momen ini menjadi pertanda bahwa laga tak akan berjalan mudah. Beberapa menit kemudian, stadion bergemuruh ketika Persib mendapatkan hadiah penalti. Ramon Tanque de Andrade Souza, penyerang asal Brasil, mencoba menusuk ke kotak penalti sebelum bola mengenai tangan bek Persita. Setelah berkonsultasi dengan VAR, wasit menunjuk titik putih. Kesempatan emas ini seharusnya bisa menjadi pembuka keunggulan Maung Bandung. Namun, Luciano Goycochea yang maju sebagai eksekutor gagal menuntaskan tugasnya. Tendangannya ke arah kanan gawang terbaca dengan sempurna oleh Igor Rodriguez. Momen ini seakan menjadi titik balik. Persib yang begitu dominan justru kehilangan rasa percaya diri sejenak. Sebaliknya, Persita makin percaya diri bahwa mereka bisa bertahan lebih lama dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Hingga pertengahan babak pertama, Persib masih terus mengurung pertahanan lawan. Namun rapatnya lini belakang Persita membuat semua peluang selalu menemui jalan buntu. Sorak-sorak penonton makin keras, tensi laga makin meninggi. Setiap duel perebutan bola di lini tengah menjadi pertempuran tersendiri. Federico Barba dan Julio Cesar di lini belakang Persib harus bekerja ekstra keras menghalau serangan balik cepat Persita yang mengandalkan akselerasi pemain sayap seperti Alexa Andriejic dan Hoki Caraka. Namun drama sesungguhnya baru terjadi jelang turun minum. Di menit ke-42, Persib dihukum tendangan bebas setelah kiper Adam Prisbeck dinilai menyentuh bola di luar kotak penalti. Situasi ini menjadi bumerang, Javlon Guseinov, kapten sekaligus motor permainan Persita, maju sebagai eksekutor. Tendangan bebasnya yang keras dan terarah membentur pagar betis pemain Persib, berubah arah dan tak mampu diantisipasi Prisbeck. Bola bersarang ke gawang, skor berubah menjadi 1-0 untuk Persita.
Gol ini mengubah segalanya. Hingga babak pertama usai, Persib mencoba menekan habis-habisan, tetapi skor tetap 0-1. Di tribun, wajah-wajah tegang para pendukung Persib mulai terlihat. Kekhawatiran pun muncul. Apakah malam itu akan menjadi malam mengecewakan bagi klub kebanggaan Jawa Barat tersebut? Babak pertama menjadi cerita tentang dominasi tanpa hasil dari Persib dan keteguhan mental Persita yang tahu bagaimana memanfaatkan momen penting. Saat turun minum, kedua pelatih jelas punya pekerjaan besar. Hondak harus menemukan cara menembus pertahanan baja Persita, sementara Peña harus memastikan anak asuhnya tetap disiplin hingga akhir. Sejak menit pertama, skenario pertandingan tampak jelas. Persib menguasai bola, Persita menunggu dan mencari celah. Statistik penguasaan bola mencatat lebih dari 60% dikuasai Maung Bandung di babak pertama. Namun, penguasaan itu tidak otomatis berbuah gol. Peluang emas pertama datang lewat sepakan keras Tom Haye. Tendangan keras kaki Haye seolah menjadi peringatan dini bahwa lini tengah Persib bisa menjadi ancaman nyata. Haye, yang baru musim ini merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, bermain dengan penuh percaya diri. Dia seringkali melepaskan tendangan jarak jauh yang memaksa Igor Rodriguez bekerja keras di bawah Mister Persita. Namun peluang terbesar justru datang di menit ke-8, ketika wasit menunjuk titik putih setelah Tamirlan Kozubayev dinilai menyentuh bola handball. Stadion bergemuruh, para pemain Persib berpelukan seakan yakin gol akan lahir. Luciano Goicoechea maju sebagai algojo dengan tenang. Sayang, tenang bukan berarti tuntas. Tendangannya terlalu mudah dipebak dan Igor yang membaca arah bola berhasil menempisnya. Bola muntah sempat bergulir liar, tetapi Goicoechea gagal melakukan follow up. Momen itu terasa seperti pukulan telak bagi Persib. Betapa enggak, jika gol cepat itu tercipta, jalannya pertandingan mungkin berbeda sama sekali. Penalti yang gagal membuat kepercayaan diri para pemain sedikit terganggu. Hondak di pinggir lapangan terlihat menepuk-nepuk kepalanya, kecewa dengan eksekusi buruk dari gelandang Argentina itu. Meski begitu, Persib tetap konsisten menekan. Ramon Tanque mencoba peruntungan dengan tendangan jarak jauh menit ke-23, tetapi lagi-lagi Igor berdiri kokoh di bawah Mistar. Sang kiper benar-benar menjadi tembok tak tergoyahkan. Dia tidak hanya sigap menetis bola, tapi juga pandai mengatur barisan pertahanan. Berkali-kali dia memberi instruksi pada Ruji Utomo dan Mario Jardel untuk menjaga kedalaman lini belakang. Persita memang lebih banyak bertahan, tapi bukan berarti tanpa peluang. Di menit ke-30, gelandang asal Korea Selatan Bae Sin-yeng mencoba melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sepakannya meluncur deras ke arah gawang, namun Adam Priesbeck dengan refleks cepat mampu menepis bola. Penyelesaian yang baik dari kiper Persib ini mencegah gawangnya kebobolan lebih cepat. Sementara itu, Persib terus mencoba berbagai cara. Tom Haye kembali mendapatkan ruang di menit ke-33. Kali ini tendangannya lebih terarah ke sudut gawang, tetapi Igor kembali menjadi penyelamat. Para pemain Persib mulai terlihat frustasi. Semua upaya seolah terbentur tembok bernama Igor. Puncak frustasi itu akhirnya tiba di menit ke-42 ketika Persita justru mampu mencuri gol. Namun dari sudut pandang Persib, babak pertama adalah gambaran sebuah dominasi yang tak berarti apa-apa. Mereka menguasai bola, menciptakan peluang, bahkan punya kesempatan emas lewat penalti, tetapi semuanya sirna. Di ruang ganti, Hondak jelas menghadapi pekerjaan besar. Dia harus menenangkan para pemainnya yang mentalnya sempat jatuh karena gagal memanfaatkan peluang. Dia tahu, satu kesalahan kecil saja di laga seketat ini bisa berakibat fatal. Sebaliknya, Persita bisa berjalan ke ruang ganti dengan kepala tegak. Strategi mereka berjalan sesuai rencana, bertahan rapat, mengandalkan serangan balik, dan menunggu kesalahan lawan. Gol Javlon menjadi hadiah manis dari kesabaran itu. Babak pertama menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, dominasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan. Persib unggul dalam semua aspek, kecuali hal terpenting, mencetak gol. Malam itu, jika ada satu nama yang pantas disebut sebagai bintang utama di Stadion Kapten Iwayan Dipta, maka nama itu adalah Igor Rodriguez. Kiper asal Brasil milik Persita Tangerang ini tampil bak tembok hidup, menepis setiap peluang yang datang dari berbagai arah. Ia menjadi jawaban atas segala pertanyaan mengapa dominasi Persib Bandung yang begitu telak tidak mampu mengubah papan skor sesuai ekspektasi. Sejak menit awal, Igor sudah menunjukkan ketegasannya. Baru berjalan 3 menit, Tom Haye menghujamkan bola roket dari luar kotak penalti. Tendangan keras itu meluncur deras ke sudut gawang. Namun, Igor terbang dengan sigap. Tangannya menjangkau bola, menepisnya keluar, dan menyelamatkan Persita dari kebobolan cepat. Penyelesaian ini menjadi isyarat bahwa malam itu Persib akan menghadapi tantangan berat dari kiper lawan. Titik balik sesungguhnya datang di menit ke-8.
Penalti yang seharusnya menjadi keunggulan awal Persib justru menjadi panggung besar bagi Igor. Luciano Goicoechea melangkah tenang menuju titik putih, memilih mengarahkan bola ke kanan bawah. Namun, Igor membaca arah bola dengan sempurna. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kanan, menepis bola dengan telapak tangan, lalu segera mengamankan bola muntah yang gagal dimanfaatkan oleh pemain Persib. Momen itu tak hanya menyelamatkan gawang Persita, tetapi juga membangkitkan semangat seluruh pemain. Mereka berlari menghampiri Igor, memeluknya, dan merayakan seolah baru mencetak gol. Kegagalan penalti ini membuat Persib kehilangan momentum, sedangkan Persita justru kian percaya diri. Sepanjang babak pertama, Igor terus diuji. Menit ke-23, Ramon Tanque melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras, namun Igor berdiri kokoh, menahan bola dengan tangannya. Beberapa menit kemudian, giliran Tom Hai kembali melepaskan sepakan jarak jauh di menit ke-33. Lagi-lagi, Igor menjawab dengan penyelamatan gemilang, menepis bola yang meluncur deras ke arah pojok gawang. Puncaknya, menjelang akhir babak pertama, Persib terus menggempur pertahanan lawan, mengurung area kotak penalti. Beckham Putra dan Sadil Ramdhani bergantian melepas umpan silang ke mulut gawang. Ramon Tanque mencoba menyambar dengan sundulan, namun Igor lebih cepat keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Gerakannya cepat, penuh perhitungan, dan penuh keyakinan. Ketenangan Igor juga menjadi faktor penting. Dalam situasi tertekan, ia tetap mampu menjaga fokus. Berulang kali ia memberi instruksi kepada lini belakangnya, khususnya Ryuji Utomo dan Mario Jardel. Dengan tangan melambai, teriakan lantang, Igor mengatur posisi bek agar tetap rapat. Ia tahu bahwa menghadapi Persib bukan hanya soal refleks di bawah mistar, tetapi juga soal menjaga organisasi pertahanan. Yang membuat performa Igor semakin menonjol adalah kualitas lawan yang dihadapinya. Persib bukan tim sembarangan. Di lini depan ada Ramon Tanque, penyerang berpostur tinggi dan kuat. Ada pula William Barros yang terkenal dengan kecepatan dan insting golnya. Dari lini kedua, Tom Hai dan Luciano Goicoechea sama-sama punya kemampuan melepaskan tembakan keras. Namun, semua itu seolah tak berarti di hadapan ketangguhan Igor malam itu. Babak kedua pun tidak jauh berbeda. Hodak memasukkan Andrew Jang untuk menambah variasi serangan. Jang langsung mendapat peluang emas menit ke-63 ketika menyundul bola dari jarak dekat. Tetapi lagi-lagi, Igor dengan refleksnya mampu menangkap bola dengan mantap. Sepanjang babak kedua, ia terus menutup setiap celah, mematahkan serangan demi serangan yang datang bagai gelombang tak henti. Ada satu momen di menit ke-75 yang benar-benar memperlihatkan kualitasnya. Beckham Putra melepaskan umpan terobosan yang disambar Andrew Jang dengan tendangan first time. Bola meluncur deras ke pojok bawah. Igor, meski sedikit terlambat bereaksi, masih mampu menepis bola dengan ujung jarinya. Bola yang nyaris masuk berubah arah melambung keluar. Penonton terpana, sementara Jang hanya bisa menunduk. Hingga peluit panjang berbunyi, Igor hanya kebobolan sekali. Itu pun di masa injury time, ketika Beckham Putra Nugraha berhasil menanduk bola. Sebelumnya, ia sudah mematahkan lebih dari 7 peluang emas Persib. Statistik menunjukkan Igor mencatat lebih dari 8 penyelamatan penting sepanjang laga, jumlah yang luar biasa untuk level kompetisi seketat Super League. Tak heran bila setelah pertandingan, baik pelatih maupun pemain Persib sama-sama sepakat bahwa Igor adalah pemain terbaik di laga itu. Hodak dengan jujur mengakui, "Saya pikir pemain terbaik malam ini adalah kiper Persita." Ucapan itu menjadi bukti bahwa peran seorang kiper bisa mengubah arah pertandingan. Bagi Persita, Igor bukan hanya sekedar penjaga gawang. Ia adalah pemimpin, motivator, dan pelindung terakhir. Penampilannya melawan Persib menegaskan bahwa tanpa lini pertahanan solid dan kiper tangguh, tak mungkin mereka bisa meraih kemenangan besar ini. Jika ada momen yang benar-benar membalikan situasi di laga ini, maka itu adalah gol yang dicetak Javlon Gusainov di menit ke-42. Gol dari tendangan bebas jarak dekat itu seakan menjadi cambuk keras bagi Persib, yang sejak awal babak mendominasi, namun selalu gagal memanfaatkan peluang. Kronologi gol itu bermula dari insiden yang cukup kontroversial. Kiper Persib Adam Prisbeck dinilai wasit menyentuh bola di luar kotak penalti saat mencoba menangkap bola lambung. Para pemain Persib sempat protes,
merasa tangan Prisbeck masih berada di garis kotak penalti. Namun wasit Eko Saputra bergeming, tetap menghadiahkan tendangan bebas berbahaya untuk Persita. Posisi bola berada tak jauh dari kotak penalti, sedikit di sisi kanan gawang. Kesempatan ini langsung diambil oleh Javlon Guseynov, bek asal Uzbekistan yang sekaligus menjadi kapten tim. Ia maju dengan penuh percaya diri, menyiapkan bola dengan hati-hati, sementara Prisbeck sibuk mengatur pagar betis berisi pemain Persib. Saat peluit dibunyikan, Javlon melepaskan tendangan keras dengan kaki kanannya. Bola sempat membentur pagar betis, berubah arah dan membuat Prisbeck mati langkah. Dalam sekejap, bola bersarang ke gawang Persib. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Persita. Stadion langsung bergemuruh. Pemain Persita berlari ke arah Javlon, merayakan gol penuh emosional. Di sisi lain, wajah kecewa jelas terlihat di para pemain Persib. Bagaimana tidak, mereka mendominasi hampir sepanjang babak, tetapi justru tertinggal menjelang turun minum. Gol Javlon bukan sekedar angka di papan skor. Ia adalah simbol kebangkitan Persita. Tim yang sepanjang 40 menit lebih hanya bisa bertahan, kini mampu memimpin. Mental para pemain langsung terangkat. Carlos Peña sang pelatih pun tampak tersenyum lebar di pinggir lapangan, bertepuk tangan memberi apresiasi. Bagi Persib, gol ini menjadi pukulan telak. Situasi penalti yang gagal sebelumnya masih menghantui. Kini ditambah kebobolan dengan cara yang menyakitkan. Hodak tampak gelisah, mondar-mandir di pinggir lapangan. Ia tahu psikologi anak asuhnya akan diuji habis-habisan. Jelang turun minum, Persib berusaha merespons cepat. Beckham Putra Nugraha mencoba mengirimkan umpan silang berbahaya, disusul tembakan keras dari Tom Hai. Namun sekali lagi, penyelesaian akhir tak membuahkan hasil. Igor tetap kokoh, sementara lini belakang Persita semakin rapat menjaga keunggulan. Babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 untuk Persita. Di ruang ganti, suasana kontras jelas terlihat. Di kubu Persita, tawa dan semangat membara. Mereka tahu separuh pekerjaan sudah berhasil dilakukan. Di kubu Persib, kesedihan dan rasa frustasi menyelimuti. Gol Javlon Guseynov menjadi pembeda nyata. Ia bukan hanya gol biasa, tetapi gol psikologis yang mengubah arah laga. Persita bisa tampil lebih percaya diri di babak kedua. Sementara Persib harus menanggung beban berat, yaitu mengejar ketertinggalan di tengah tekanan mental dan waktu yang terus berjalan. Begitulah sepak bola, terkadang satu momen kecil bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, momen itu hadir lewat kaki Javlon Guseynov. Peluit awal babak kedua dibunyikan, dan sejak detik pertama terlihat jelas bagaimana Persib Bandung meningkatkan intensitas serangannya. Kekalahan sementara 0-1 membuat mereka sadar bahwa waktu adalah musuh terbesar. Atmosfer di lapangan berubah, tempo kian cepat, tekanan kian menekan, dan wajah para pemain menunjukkan tekad untuk membalikan keadaan. Mario Hodak, pelatih kepala Persib, segera melakukan beberapa penyesuaian taktik. Ia menginstruksikan lini tengah untuk bermain lebih progresif, mendorong Tom Hai dan Beckham Putra agar lebih sering menusuk ke kotak penalti. Ramon Tanque tetap menjadi target man utama. Tetapi kali ini, ia mendapat dukungan ekstra dari sayap. Dengan Sadil Ramdhani dan Edo Febriansyah lebih agresif naik membantu serangan. Persib memutuskan untuk menekan dari sisi lapangan. Strategi ini terlihat sejak menit ke-48, ketika Edo melepaskan umpan silang berbahaya ke mulut gawang. Ramon mencoba menyambut dengan sundulan, namun sekali lagi, bola berhasil diamankan Igor Rodriguez. Kiper Persita itu seakan menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Dan setiap kali ia menyelamatkan bola, mental para pemain Persib kembali diuji. Namun, dominasi Persib di babak kedua tidak hanya tercermin dari peluang. Statistik menunjukkan mereka menguasai lebih dari 70% ball possession setelah menit ke-55. Mereka mengurung Persita di area pertahanan sendiri, memaksa tim berjuluk pendekar Cisadana itu hanya mengandalkan serangan balik cepat. Tapi, disinilah keunikan pertandingan ini. Meski Persib mendominasi, Persita tetap mampu menjaga kedisiplinan. Carlos Peña terlihat tenang di pinggir lapangan, mengarahkan pemainnya untuk tetap rapat menjaga garis pertahanan. Rudji Utamo dan Javlon Guseynov menjadi pilar yang kokoh di jantung pertahanan. Mereka berdua bekerja sama menutup ruang gerak Ramon Tanque yang terlihat frustrasi karena setiap sentuhannya selalu dalam tekanan. Menit ke-63 menjadi momen yang hampir mengubah segalanya. Hodak memasukkan Andrew Jung.
penyerang jangkung asal Prancis Korea. Dengan postur tubuhnya yang menjulang, ia diharapkan bisa memecah kebuntuan melalui duel udara. Tak lama setelah masuk, Jung langsung mendapat peluang emas. Beckham Putra mengirimkan umpan silang berbahaya, dan Jung melompat lebih tinggi dari bek lawan. Sundulannya mengarah ke pojok gawang, namun Igor kembali menunjukkan kelasnya. Dengan refleks cepat, ia menepis bola keluar lapangan. Semakin lama, tensi pertandingan kian memanas. Persib terus melancarkan tekanan, sementara Persita semakin menumpuk pemain di lini belakang. Situasi ini menciptakan duel intens di lini tengah, di mana setiap tackle dan perebutan bola mendapat sorakan keras dari para supporter yang hadir di stadion. Meski tertekan, Persita tetap berbahaya ketika melakukan serangan balik. Menit ke-70, mereka hampir menggandakan keunggulan. Melalui sebuah transisi cepat, bola dikuasai Harrison Cardosa yang baru masuk dari bangku cadangan. Dengan visi bermainnya, ia mengirimkan umpan terobosan ke arah Irsyad Maulana. Tinggal berhadapan dengan Prisbeck, Irsyad mencoba menendang ke sudut bawah. Namun kali ini giliran kiper Persib yang tampil sigap, menepis bola keluar lapangan dan menjaga asa timnya. Waktu terus berjalan dan tekanan semakin terasa di kubu Persib. Menit demi menit berlalu tanpa gol, membuat rasa cemas melanda pemain sekaligus pelatih. Hodak bahkan beberapa kali terlihat berteriak keras dari pinggir lapangan, memberi instruksi agar timnya tetap fokus. Menjelang menit ke-80, Persib semakin nekat. Mereka memasukkan tambahan pemain menyerang, berharap bisa mencetak gol penyamak kedudukan. Tetapi justru keputusan itu memberi celah bagi Persita. Dengan pertahanan yang rapat dan transisi cepat, mereka hanya menunggu satu momen tepat untuk menghukum Persib. Dan momen itu benar-benar datang di penghujung pertandingan. Memasuki injury time, ketika laga seolah akan berakhir dengan skor 1-0, stadion kembali bergetar oleh sebuah gol yang indah. Esal Sahrul, pemain muda Persita, menjadi pahlawan tak terduga. Gol ini berawal dari serangan balik cepat di menit ke-90 plus 2. Persib yang terlalu fokus menyerang meninggalkan ruang di lini belakang. Harrison Cardosa kembali menjadi arsitek, menguasai bola di tengah lapangan, lalu mengirimkan umpan terukur ke arah sisi kiri, di mana Esal sudah berlari kencang. Esal menerima bola dengan tenang, mengontrolnya sekali sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras, tak terjangkau oleh Adam Prisbeck, dan menghujam sudut gawang. 2-0 untuk Persita. Stadion meledak. Para pemain Persita berlari menghampiri Esal, memeluknya dengan penuh sukacita. Bagi tim berjuluk Pendekar Cisadane, gol ini bukan hanya tambahan angka, tetapi simbol kemenangan atas dominasi Persib yang sejak awal dianggap lebih unggul. Namun, drama belum selesai. Persib, seperti ciri khasnya musim ini, kembali menunjukkan reputasi sebagai spesialis gol injury time. Di menit ke-90 plus 6, mereka akhirnya memperkecil ketertinggalan. Beckham Putra, yang sepanjang laga terus berusaha keras, akhirnya memecah kebuntuan. Gol Beckham tercipta melalui skema sederhana, namun efektif. Dari sisi kanan, Edo Febriansyah mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Beckham yang berdiri bebas, melompat, menanduk bola dengan sempurna. Sundulannya mengarah tajam ke pojok gawang. Namun kali ini, Igor Rodriguez tak mampu menjangkaunya. Skor berubah menjadi 2-1. Meski gol itu membangkitkan harapan, waktu sudah terlalu singkat. Beberapa detik kemudian, peluit panjang berbunyi dan Persita Tangerang resmi mengamankan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung. Kemenangan ini terasa sangat berarti bagi Persita. Mereka tidak hanya berhasil menumbangkan salah satu tim besar Liga 1, tetapi juga membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian bisa mengalahkan dominasi lawan. Igor Rodriguez dipuji sebagai man of the match. Javlon Gusayenov menjadi simbol kepemimpinan, dan Esal Sahrul muncul sebagai pahlawan muda. Di sisi lain, Persib harus menerima kenyataan pahit. Meski tampil dominan dengan penguasaan bola dan banyak peluang, efektivitas menjadi masalah utama. Mereka kembali gagal memanfaatkan momen, dan satu kesalahan kecil harus dibayar mahal. Selepas laga, suasana kontras terlihat di kedua kubu. Para pemain Persita merayakan dengan penuh sukacita, sementara para pemain Persib tertunduk kecewa. Hodak mencoba memberi semangat dengan menepuk tahu anak asuhnya, namun wajah-wajah kecewa itu sulit disembunyikan. Media pun segera memberitakan hasil ini. Judul-judul besar menghiasi portal olahraga.
Hasil Persita Tangerang versus Persib Bandung, 2 gol pendekar Cisadane, Maung spesialis gol injury time. Kemenangan ini bukan hanya angka di klasemen, melainkan juga catatan sejarah bagi Persita, yang mampu menundukkan salah satu raksasa Liga 1 dengan strategi disiplin dan keberanian menunggu momen. Pada akhirnya, pertandingan ini menjadi pelajaran berharga, bahwa dalam sepak bola, bukan hanya soal siapa yang lebih dominan, tetapi juga siapa yang mampu memaksimalkan peluang. Persita melakukannya dengan sempurna, dan itulah yang membuat mereka pulang dengan 3 poin penuh. Pertandingan antara Persita Tangerang dan Persib Bandung bukan sekedar laga biasa. Ia menjadi laboratorium taktik di mana dua pelatih, Carlos Pena dan Mario Hodak, saling adu strategi. Hasil akhir 2-1 untuk Persita menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, dominasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan. Sejak awal pertandingan, Mario Hodak terlihat ingin memainkan gaya khasnya, penguasaan bola dengan tempo tinggi. Persib membangun serangan dari belakang, memainkan kombinasi cepat antara lini tengah dan sayap sebelum akhirnya mengalirkan bola ke striker utama. Strategi ini sebenarnya berjalan baik. Statistik menunjukkan Persib unggul jauh dalam ball possession dan jumlah peluang. Namun, kelemahan utama adalah efektivitas. Dari lebih dari 10 tembakan ke gawang, hanya 1 yang berbuah gol. Di sisi lain, Carlos Pena datang dengan pendekatan berbeda. Ia menyadari bahwa secara kualitas pemain, Persib unggul di hampir semua lini. Maka ia memilih bermain dengan blok rendah atau low block, menjaga kedisiplinan pertahanan, lalu memanfaatkan serangan balik cepat. Formasi yang ia terapkan terlihat fleksibel, kadang berbentuk 4-4-2 untuk bertahan, kadang berubah menjadi 4-3-3 saat menyerang. Kunci dari strategi Pena ada pada 2 hal, Igor Rodriguez di bawah Mistar, dan organisasi pertahanan yang rapat. Igor tampil luar biasa dengan 8 penyelamatan krusial, sementara lini belakang yang dipimpin Javlon Gusainov dan Ryuji Utomo sukses menutup pergerakan striker-striker Persib. Mereka tak ragu melakukan blok, tackle, hingga clearance agresif untuk memutus serangan lawan. Sebenarnya Hodak mencoba beberapa kali melakukan penyesuaian. Memasukkan Andro Jung di babak kedua adalah salah satunya. Dengan postur tinggi, Jung diharapkan bisa menjadi ancaman di udara. Namun strategi itu terbaca oleh Pena. Persita merapatkan pertahanan, menambah jumlah pemain di kotak penalti, sehingga setiap bola udara bisa diantisipasi. Selain itu, Hodak mencoba memaksimalkan sayap dengan mendorong Sadil Ramdhani lebih tinggi. Tetapi keputusan ini meninggalkan ruang kosong di lini belakang. Pena cerdik membaca celah itu, memerintahkan anak asuhnya untuk memanfaatkan transisi cepat. Hasilnya terlihat jelas pada gol kedua, serangan balik yang diakhiri dengan sepakan indah Esal Sahrul. Hal yang menarik adalah bagaimana kedua pelatih mengelola psikologi pemain. Hodak terlihat cukup emosional di pinggir lapangan, sering berteriak memberi instruksi. Ia menuntut pemainnya untuk terus menekan hingga menit terakhir. Namun, tekanan psikologis akibat kegagalan penalti dan kebobolan lebih dulu membuat para pemain Persib sering terburu-buru. Sebaliknya, Pena lebih tenang. Ia memberi arahan dengan isyarat tangan dan instruksi singkat. Ia tahu kunci kemenangan ada pada kesabaran timnya. Dengan tetap disiplin menunggu peluang, Persita berhasil mengeksekusi 2 momen penting, gol tendangan bebas Javlon dan sepakan spektakuler Esal. Dari pertandingan ini, publik bisa melihat kontras filosofi dua pelatih. Hodak menyerang habis-habisan, menguasai bola, mengandalkan kreativitas pemain. Pena, pragmatis, disiplin bertahan, memanfaatkan momen. Jika sepak bola adalah permainan catur, maka malam itu Carlos Pena berhasil skakmat Hodak dengan langkah sederhana namun efektif. Pertandingan ini juga membuka diskusi menarik di kalangan analis. Apakah dominasi tanpa efektivitas lebih berharga daripada strategi bertahan yang berbuah kemenangan? Jawabannya jelas terlihat di papan skor, 2-1 untuk Persita. Bagi Hodak, laga ini menjadi evaluasi besar. Ia harus mencari solusi agar Persib lebih tajam dalam menyelesaikan peluang. Bagi Pena, kemenangan ini adalah validasi atas strateginya, bahwa dengan organisasi yang rapi dan mental baja, tim underdog pun bisa menaklukkan raksasa. Setelah peluit panjang dibunyikan dan skor akhir 2-1 untuk Persita resmi tercatat, suasana di dalam dan luar stadion berubah menjadi potret kontras antara euforia dan kekecewaan. Di kubu pendekar Cisadane, supporter Persita meledak dalam sorak-sorai kemenangan. Mereka yang datang langsung ke stadion, sebagian besar dari Tangerang dan Bali, melompat-lompat, bernyanyi dan melambaikan bendera. Kemenangan ini terasa spesial, bukan hanya karena berhasil menumbangkan Persib, tetapi juga karena terjadi dengan cara dramatis. Menahan gempuran hebab, menciptakan gol cantik di injury time, dan pulang dengan 3 poin penuh. Di media sosial, euforia supporter Persita tak terbendung. Akun resmi klub dibanjiri komentar positif. Banyak yang memuji performa Igor Rodriguez sebagai pahlawan sejati. Tembok Brazil, tanpa Igor entah bagaimana hasilnya malam ini, tulis seorang fans.
Nama Esal Sahrul juga trending, dipuji karena keberaniannya menembak dari luar kotak penalti di saat genting. Bagi fans Persita, kemenangan ini adalah bukti bahwa klub mereka punya masa depan cerah. Sementara itu, di kubu Bobotoh suasananya jauh berbeda. Rasa kecewa jelas terpancar. Banyak supporter merasa Persib seharusnya bisa menang dengan peluang yang begitu banyak. Media sosial dipenuhi komentar frustasi. Main bagus, tapi kalau finishing buruk ya percuma. Ada pula yang menyalahkan strategi Hodak karena terlalu monoton, hanya mengandalkan crossing dan tidak cukup variasi serangan. Namun di tengah kekecewaan, ada juga suara yang mencoba melihat sisi positif. Gol Beckham Putra di menit akhir dianggap bukti bahwa tim tetap punya semangat juang hingga detik terakhir. Bobotoh mengingatkan bahwa musim masih panjang, dan kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk lebih tajam di laga berikutnya. Yang menarik adalah, banyak netizen netral justru menikmati pertandingan ini sebagai hiburan. Mereka menyebut pertandingan Persita Persib sebagai salah satu pertandingan paling seru musim ini. Intensitas tinggi, drama penalti gagal, gol spektakuler hingga gol balisan di injury time membuatnya layak ditonton ulang. Di sisi lain, hubungan emosional antara supporter dan klub juga tampak jelas. Bagi supporter Persita, kemenangan ini menjadi identitas kebanggaan. Klub yang sering dianggap kuda hitam bisa mengalahkan raksasa. Sedangkan bagi Bobotoh, kekalahan ini mengingatkan bahwa besar nama klub tidak menjamin kemenangan jika penyelesaian akhir tumpul. Tak hanya supporter, media juga memainkan peran penting dalam memperkuat reaksi publik. Judul-judul berita seperti Maung Bandung kalah, Pendekar Cisadane bangkit, atau Igor dan Esal jadi mimpi buruk Persib menyebar cepat di portal berita olahraga. Analisis pundit di televisi menyoroti ketangguhan Igor, sekaligus mempertanyakan efektivitas lini depan Persib. Reaksi supporter di dunia nyata pun tak kalah seru. Di Bandung, sebagian bobotoh berkumpul di warung kopi atau kafe untuk nonton bareng. Seusai pertandingan, wajah mereka murung, obrolan dipenuhi kritik dan evaluasi. Di Tangerang, suasananya sebaliknya. Pesta pecil digelar di beberapa titik, dengan supporter bernyanyi sambil mengibarkan bendera Persita. Pertandingan ini menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal 22 pemain di lapangan, melainkan juga tentang jutaan hati yang ikut bergetar di luar sana. Kemenangan atau kekalahan menjadi cerita bersama, yang dirayakan atau diratapi, tetapi selalu mengikat supporter dengan klubnya. Dan itulah yang membuat laga Persita Persib ini begitu berkesan. Ia meninggalkan cerita emosional yang akan terus dibicarakan, bahkan lama setelah lampu stadion dipadamkan. Kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang pada pekan ke-7 Super League 2025-26 menjadi tamparan keras bagi Persib Bandung. Bukan hanya karena mereka kalah, tetapi juga karena dominasi permainan sepanjang laga tidak mampu diterjemahkan menjadi kemenangan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Persib benar-benar siap bersaing di papan atas? Atau masih harus berbenah lebih dalam? Sebelum pertandingan ini, Persib berada di papan atas dengan catatan belum terkalahkan. Namun, kekalahan dari Persita membuat mereka kehilangan momentum. 3 poin yang seharusnya bisa mengokohkan posisi di klasemen melayang begitu saja. Lawan-lawan langsung di papan atas, seperti Bali United, Persija, dan Madura United, kini punya kesempatan untuk menyalip. Dalam kompetisi panjang seperti Super League, kehilangan poin dari pertandingan yang secara statistik bisa dimenangkan adalah kerugian besar. Apalagi Persib memiliki jadwal padat dengan agenda AFC Champions League 2 di depan mata. Kekalahan ini bisa menjadi awal dari tren negatif jika tidak segera diperbaiki. Secara psikologis, kekalahan ini memberi tekanan besar pada para pemain. Luciano Goicoechea, misalnya, akan terus dibayangi oleh kegagalannya mengeksekusi penalti. Mental seorang Algojo bisa runtuh bila tidak segera bangkit. Hal serupa berlaku pada lini depan lain yang gagal memanfaatkan banyak peluang. Namun ada juga sisi positif. Gol Beckham Putra di injury time menunjukkan bahwa tim tidak menyerah begitu saja. Semangat juang hingga detik terakhir menjadi modal penting untuk bangkit. Bek muda seperti Kakang Rudianto pun mendapat pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi tekanan dalam laga besar. Bagi pemain asing seperti Tom Hey, pertandingan ini adalah cermin untuk beradaptasi. Ia mengaku terkejut menghadapi tim yang bertahan sedisiplin Persita. Di Eropa biasanya permainan lebih terbuka, tetapi di Indonesia gaya bermain bertahan kerap menjadi senjata mematikan. Adaptasi semacam ini bisa membuat Hey berkembang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Bagi pelatih Boyan Adak, kekalahan ini menegaskan bahwa timnya masih punya celah. Dominasi permainan tidak berguna tanpa efektivitas. Hodak harus mencari solusi. Apakah dengan memperbanyak variasi serangan, menajamkan finishing, atau justru memperkuat mental pemain agar tidak panik saat tertinggal?
Hodak sendiri sudah mengakui bahwa kiper Persita Igor Rodriguez adalah pemain terbaik di laga ini. Namun pernyataan itu seakan menjadi kritik terselubung. Seberapapun bagusnya kiper lawan, jika penyelesaian akhir klinis, peluang tetap bisa berbuah gol. Evaluasi juga harus diarahkan pada penggunaan pemain cadangan. Masuknya Andrew Jung, Adam Alis, dan Febri Haryadi tidak terlalu banyak mengubah jalannya laga. Artinya, rotasi yang dilakukan Hodak belum memberikan dampak signifikan. Kekalahan ini juga berpotensi mempengaruhi mental Persib jelang laga AFC Champions League 2 melawan Bangkok United. Di level Asia, lawan yang dihadapi jelas lebih kuat daripada Persita. Jika melawan tim Liga 1 saja, Persib masih kesulitan mencetak gol, bagaimana mereka akan menghadapi tim dengan kualitas lebih tinggi? Kekhawatiran ini muncul di kalangan supporter. Bobotoh berharap kekalahan ini bisa menjadi alarm dini agar Persib lebih siap di laga internasional. Sebab kiprah Persib di Asia bukan hanya soal prestasi klub, tetapi juga membawa nama baik sepak bola Indonesia. Kekecewaan Bobotoh memang besar, namun loyalitas mereka tidak luntur. Suara-suara kritik lebih banyak diarahkan pada evaluasi, bukan kebencian. Di forum-forum supporter, banyak yang menekankan pentingnya mendukung tim di saat sulit. Persib memang kalah, tapi ini baru pekan ke-7. Jalan masih panjang, mari tetap dukung, tulis salah satu fans di media sosial. Nada seperti ini menunjukkan bahwa Bobotoh ingin tim segera bangkit, bukan terpuruk lebih dalam. Singkatnya, kekalahan ini menempatkan Persib di persimpangan jalan. Mereka bisa menjadikan kekalahan sebagai cambuk untuk bangkit atau justru sebagai awal dari tren buruk. Jawaban atas pertanyaan ini akan ditentukan oleh bagaimana Hodak dan tim merespons di laga-laga berikutnya. Apapun hasilnya, pertandingan melawan Persita akan selalu dikenang sebagai momen refleksi bahwa nama besar dan dominasi permainan tidak menjamin kemenangan tanpa ketajaman dan mentalitas juara. Jika di kubu Persib kekalahan ini menjadi tamparan, maka bagi Persita kemenangan 2-1 dari Maung Bandung adalah pencapaian monumental. Ini bukan sekedar 3 poin, melainkan pernyataan keras bahwa Persita bukan tim yang bisa diremehkan. Persita selama ini sering dipandang sebagai tim papan tengah. Mereka punya talenta tapi jarang bisa konsisten melawan tim besar. Kemenangan melawan Persib mengubah narasi itu. Kini, Persita dipandang sebagai tim yang bisa bersaing dengan siapapun, bahkan dengan klub sebesar Persib Bandung. Bagi Carlos Pena, ini adalah validasi dari proyek sepak bola yang sedang ia bangun. Disiplin, kerja keras, dan organisasi tim menjadi identitas baru Persita. Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa filosofi tersebut berhasil. 2 nama layak diangkat menjadi pahlawan, Igor Rodriguez dan Esal Syahrul. Igor tampil luar biasa di bawah Mistar, menepis penalti dan serangan demi serangan Persib. Penampilannya membuat banyak orang menjulukinya tembok Brazil. Sementara Esal menjadi simbol generasi baru Persita. Golnya di injury time bukan hanya indah tapi juga krusial. Dalam wawancara, ia mengaku mempersembahkan gol itu untuk orang tuanya. Kisah sederhana ini menambah nilai emosional kemenangan Persita. Tambahan 3 poin membuat Persita merangkak naik di klasemen. Mereka kini bukan lagi tim yang hanya berjuang di papan tengah, melainkan mulai merapat ke zona atas. Bagi pemain, kemenangan ini meningkatkan rasa percaya diri. Mereka tahu bisa menaklukkan tim besar, artinya tak ada alasan takut menghadapi lawan lain. Kemenangan ini juga memberi energi besar bagi supporter Persita. Euforia kemenangan melawan Persib membuat banyak fans baru bermunculan. Di media sosial, jumlah pengikut akun resmi Persita meningkat pesat. Merchandise klub pun mulai laris. Efek domino seperti ini sangat penting bagi keberlangsungan klub. Supporter lama yang selama ini setia meski sering kecewa, kini merasa perjuangan mereka terbayar. Mereka bisa membusungkan dada dan berkata, Persita bukan tim kecil lagi. Media nasional pun menyoroti kemenangan ini. Judul-judul seperti Pendekar Cisadane Jinakan Maung Bandung menghiasi portal berita. Persita yang biasanya hanya mendapat liputan seadanya, kini menjadi headline. Perhatian ini bukan hanya meningkatkan popularitas klub, tetapi juga membuka peluang sponsor baru. Namun, kemenangan ini juga membawa tantangan baru. Lawan-lawan berikutnya tentu akan lebih waspada menghadapi Persita. Status sebagai kuda hitam bisa berubah menjadi target. Persita harus membuktikan bahwa kemenangan ini bukan sekedar kejutan sesaat, melainkan bagian dari konsistensi. Pena dan timnya harus menjaga fokus. Euforia boleh dirayakan, tetapi perjalanan musim masih panjang. Laga-laga berikutnya akan menjadi ujian. Apakah Persita bisa menjaga momentum atau justru terjebak dalam kepuasan sesaat?
Bagi banyak orang, kemenangan ini membuka mimpi besar. Apakah Persita bisa menembus 4 besar, bahkan bersaing untuk juara? Secara realistis, itu masih jauh. Namun sepak bola penuh cerita. Jika mereka bisa terus konsisten, tak ada yang mustahil. Yang jelas, kemenangan melawan Persib sudah menoreh sejarah. Ia akan dikenang oleh supporter sebagai salah satu laga terbaik Persita, setidaknya dalam dekade terakhir. Pertandingan ini memperlihatkan dua wajah sepak bola. Kekecewaan mendalam di kubu Persib dan euforia besar di kubu Persita. Bagi Persib, ini momen refleksi. Bagi Persita, ini tonggak sejarah. Dan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, pertandingan ini adalah pengingat bahwa dalam sepak bola tidak ada yang pasti. Favorit bisa kalah, underdog bisa menang. Yang selalu abadi hanyalah cerita. Dan cerita malam itu, 27 September 2025, akan selalu dikenang sebagai malam ketika pendekar Cisadane menjinakkan Maung Bandung.